Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yakni tentang peranan dan alokasi remunerasi pada sistem kerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Adam Rio Ferdinand, NIM 114. Saya Putri Fatmawati, NIM 131. Yang pertama, pengertian remunerasi. Remunerasi ialah pemberian imbalan yang disesuaikan dengan kualitas kinerja berupa gaji, tunjangan tetap, yang telah diatur dan ditetapkan oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dengan kata lain, remunerasi merupakan pemberian gaji berdasarkan kinerja. Nah, dalam pelaksanaannya, remunerasi diberikan pada seorang pegawai atas dasar adanya hubungan keterikatan kerja, di mana ketika telah diselesaikannya suatu pekerjaan, maka remunerasi akan dapat diterima, dan remunerasi tidak mengenal adanya balasan berupa non-finansial, sehingga dapat menjadi acuan pembeda antara konsep remunerasi dan konsep kompensasi. Namun, penerapan remunerasi yang tidak berdasarkan keberhasilan pencapaian kinerja yang berkeadilan baik dalam organisasi ataupun individu, maka secara tidak langsung akan dapat menimbulkan kecemburuan. Dalam pelaksanaannya, sistem remunerasi ini akan diberikan kepada karyawan atau pegawai atas dasar hubungan terikat kerja, di mana ketika telah selesaikan suatu pekerjaan, maka remunerasi akan dapat diterima oleh pegawai atau karyawan dalam suatu instansi atau organisasi. Remunerasi tidak mengenal adanya imbalan atau balasan. Jadi dapat kita ketahui bedanya antara konsep sistem remunerasi dan konsep kompensasi. Sistem remunerasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam suatu instansi atau organisasi untuk menyelaraskan kepentingan antara kepentingan pegawai dan kepentingan perusahaan atau instansi. Kemudian tujuan dari adanya sistem remunerasi ini yaitu tidak lain adalah untuk memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk mengembangkan kompetensi diri yang ada pada diri masing-masing individu. Menurut Handayani dan Mustikaningsih tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat 7 bentuk remunerasi, yaitu berupa gaji, tunjangan biaya hidup yang terdiri dari tunjangan pangan dan tunjangan transport, kemudian tunjangan kinerja atau insentif, dan tunjangan hari raya atau THR, kemudian iuran kesehatan dan tunjangan hari tua. Berikutnya, menurut Edi Supriyanto pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemberian remunerasi ini diindikatorkan berdasarkan 3, yaitu pertama, beban kerja. Beban kerja ini adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam waktu tertentu. Jadi untuk sistematika penilaian pemberian remunerasi ini kita menggunakan teknik analisis jabatan, kemudian teknik analisis beban kerja, dan teknik manajemen dan lainnya. Yang kedua yaitu masa bekerja. Masa kerja. Nah, masa kerja ini adalah jangka waktu orang sudah kerja dalam suatu organisasi atau instansi dan lembaga lainnya, di mana dalam masa kerja ini akan menentukan seberapa tinggi produktivitas seseorang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu jabatan. Jabatan ini menunjukkan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka satuan organisasi. Dalam jabatan ini terdiri dari 2 jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural sendiri yaitu jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi secara tegas yang ditetapkan oleh pegawai yang berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk struktural jabatan fungsional ini kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
Lalu ada prinsip remunerasi. Nah, agar penerapan remunerasi terhadap suatu sistem kinerja seorang pegawai dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam perusahaan ataupun organisasi, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mendasari akan penerapan sistem remunerasi. Prinsip yang mendasari pada sistem remunerasi terbagi menjadi 5 aspek utama, yaitu yang pertama ada sistem merit. Sistem merit dalam remunerasi adalah penetapan akan penghasilan seorang pegawai yang berdasarkan pada jabatan yang saat ini didudukinya, di mana pemberian penghasilan tersebut harus sepenuhnya dikaitkan dengan kinerja seorang pegawai tersebut, dan pemberian akan penghasilan tersebut bisa berbentuk pemberian secara tunai, dalam kata lain bonus atau intensif ataupun kenaikan gaji. Lalu yang kedua adil. Adil yang dimaksud yaitu bila mana terdapat suatu jabatan dengan beban tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sama, maka harus dibayar sama antara keduanya. Dalam maksudnya yaitu tidak kurang dan tidak lebih. Dan jika terdapat suatu pekerjaan yang menuntut akan keterampilan, pengetahuan, serta tanggung jawab yang dirasa memiliki tingkatan yang lebih susah dan lebih tinggi, maka selayaknya akan dibayar lebih tinggi pula. Lalu yang ketiga ada layak. Maksud dari layak dalam remunerasi yaitu besaran gaji yang diberikan pada seorang pegawai harus dapat memenuhi kebutuhan hidup dan saling terikat dengan standar hidup serta peraturan dalam ketenagakerjaan. Nah, jangan sampai gaji yang diberikan pada seorang pegawai hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Lalu yang keempat ada kompetitif. Kompetitif yang dimaksud yakni sebelum perusahaan memberi gaji terhadap seorang pegawai, perlu diperhatikan apakah gaji yang nantinya diberikan sudah termasuk kompetitif dengan perusahaan atau industri sejenis yang ada. Dengan demikian, tercipta rasa bangga bahwa perusahaan tempat mereka bekerja saat ini memiliki tingkat kesejahteraan yang dapat bersaing. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada transparan. Arti transparan dalam remunerasi yakni seorang pegawai hanya akan memperoleh upah atau gaji dan tunjangan yang resmi yang disebabkan bila mana ada seorang pegawai yang menerima honor lain yang bukan didapatkannya dari gaji dan tunjangan resmi, maka nantinya akan dapat menyebabkan distorsi dalam sistem remunerasi dan sistem penggajian itu sendiri, dan secara tidak langsung akan membuat jumlah anggaran seorang pegawai sulit untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan. Lalu tujuan remunerasi. Nah, seperti yang telah diketahui bahwasanya remunerasi adalah pemberian imbalan yang disesuaikan dengan kualitas kinerja seorang pegawai, di mana remunerasi telah menjadi instrumen paling penting dan tidak dapat dilepaskan dari suatu organisasi atau perusahaan. Maka pengalokasian remunerasi pada seorang pegawai yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut tentunya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam pengadaannya. Nah, tujuan remunerasi terbagi menjadi 5 poin utama. Yang pertama yaitu sebagai media peningkatan SDM. Nah, dengan diadakannya remunerasi diharapkan agar setiap sumber daya manusia yang ada pada setiap perusahaan akan semakin termotivasi dengan melakukan dorongan-dorongan guna peningkatan kualitas dan profesionalitas ketika mereka melakukan pekerjaan yang sedang diemban. Yang kedua, terpeliharanya SDM yang produktif. Ketika di dalam suatu perusahaan terdapat sumber daya manusia atau seorang pegawai yang bisa dibilang produktif, maka dengan pengadaan remunerasi dapat mempertahankan seorang pegawai tersebut agar mereka tidak berpindah ke perusahaan lain dan dapat meminimalisir akan terjadinya KKN. KKN tersebut yaitu maksudnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam perusahaan. Yang ketiga, terciptanya persaingan positif. Dengan adanya remunerasi juga dapat menunjukkan dan memungkinkan akan adanya persaingan positif antar sesama tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Nah, ketika persaingan positif terjadi, maka secara tidak langsung akan dapat terlihat hasil kinerja yang berhasil dicapai dari setiap pegawai, dan perusahaan juga mendapatkan nilai secara jelas akan tingkat loyalitas yang diberikan seorang pegawai terhadap perusahaannya. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan akan SDM. Pengadaan remunerasi yang sesuai dengan tuntutan akan dipenuhinya kebutuhan seorang pegawai, maka secara tidak langsung akan memberi kesejahteraan bagi mereka. Kesejahteraan seorang pegawai akan berdampak pula pada peningkatan produktivitas pada performa kerja mereka. Yang terakhir, yaitu terbentuknya tata kelola perusahaan yang baik.
Ketika di dalam suatu perusahaan mengadakan remunerasi, maka secara tidak langsung dapat mengatur akan sistem pemberian upah yang lebih jujur, bersih, dan baik untuk kedepannya, serta dapat menghasilkan keuntungan besar dengan mengelola modal seefektif mungkin, sehingga dapat tercipta tatanan perusahaan yang baik pula. Faktor penetapan besaran remunerasi terdiri dari 3 poin. Yang pertama, posisi kedudukan atau jabatan. Kompetensi keahlian, dan yang ketiga kinerja. Yang pertama, posisi kedudukan atau jabatan. Dalam aspek jabatan, pemberian remunerasi dilihat berdasarkan 3 poin kontribusi yang diberikan. Yang pertama yaitu tuntutan akan kemampuan yang dimiliki, kemudian keberhasilan dalam menyelesaikan masalah, dan besarnya akan rasa tanggung jawab. Yang kedua yaitu kompetensi keahlian, yang mana setiap individu tentunya memiliki kompetensi keahlian yang berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan dengan benar, serta memiliki keunggulan yang berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap. Untuk yang ketiga yaitu kinerja. Kinerja ini merupakan tingkatan kepemimpinan dari ketika kerja yang merupakan hasil kerja atau prestasi yang diperoleh dari karyawan atau Sekian penyampaian materi dari kami kelompok 6. Apabila terdapat kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.